Halo saudara, sekarang kita ketemu lagi ya untuk membahas tentang yang kemarin sudah kita bahas di awal, yaitu awal strukturalisme yang menyisakan sedikit pekerjaan rumah untuk kita. Apa itu saudara? Yaitu tentang konfigurasi epistemologis. Konfigurasi itu apa? Adalah susunan yang denotasi atau bermaksudkan pada bentuk suatu bangun dalam suatu susunan. Nah, konfigurasi epistemologi apa itu? Epistemologi adalah ilmu filsafat tentang ilmu, filsafat ilmu. Nah, di sini kita mendapatkan pekerjaan rumah dari yang kemarin, bahwasanya kerangka pemikiran masa sekarang itu berbeda dari masa yang sebelumnya, di mana sejarah ilmu tidak lagi merupakan ungkapan pikiran, tetapi sudah melalui suatu konfigurasi epistemologis, konfigurasi filsafat ilmu. Dan sejarah ini membangun kerangka intelektual masa kini dari suatu masyarakat atau individu, bisa mengubah makna masa lalu. Jadi pengalaman orang-orang pada masa sekarang dapat mengubah tentang pengertian dan makna dari yang sudah dialami di masa lampau. Biasanya orang-orang kuno itu sering disebut sebagai kolot oleh karena mereka sering dianggap berpikir hanya sesuai dengan pengertian atau makna pada zamannya. Maka sering kita jumpai ada yang namanya konflik budaya antara generasi yang terdahulu dengan generasi yang sekarang. Dan di setiap zaman pasti ada itu yang namanya konflik budaya. Mungkin kita semuanya sudah mengalaminya pada masa anak-anak dulu, pada waktu ABG, anak baru gede, yaitu masa-masa remaja, masa di mana anak-anak sudah mulai kritis pada saat SMA, dan anak-anak kita sekarang demikian juga. Mungkin pada waktu zaman kita SMA berbeda pendapat dengan orang tua. Pada saat sekarang pun sebagai orang tua kita menghadapi perbedaan pendapat dengan anak-anak, karena mereka memiliki pemaknaan tersendiri terhadap masa di mana mereka itu saat ini berbeda dengan masa orang tua pada saat masih muda. Di situlah terjadi sejarah ilmu tidak merupakan ungkapan pikiran semata. Jadi kalau sudah dianggap sejarah ilmu masa lalu seperti yang pengertian masa lalu anggap demikian akan selamanya demikian, itu adalah sesuatu yang keliru dalam anggapan filsafat ini. Karena pengalaman setiap orang itu berbeda, bukan lagi ungkapan pikiran, tetapi pengalaman setiap orang itulah yang membentuk pemaknaannya terhadap apa yang dialami, terhadap apa yang dihadapi, terhadap apa yang dijumpai, bukan hanya berdasar pengertian pikiran-pikiran pada masa yang sudah terjadi pada masa lampau. Dan disitulah sejarah ilmu tidak lagi merupakan teori-teori pemikiran yang akan selamanya baku, paten, dan tidak bisa berubah. Namun tidak demikian. Justru sejarah ilmu merupakan perubahan selalu terjadi dari masa ke masa sesuai dengan pemikiran orang pada zamannya masing-masing. Sehingga kita kenal ada yang namanya anak-anak zaman. Nah, lalu masa lalu tidak bisa dipahami
melalui pengertian yang dimilikinya sendiri, karena di masa kini masa lalu itu dipahami dengan menggunakan pengertian-pengertian masa kini. Dan di sini ada yang disebut sebagai konfigurasi epistemologis. Konfigurasi itu susunan yang biasanya kalau di dalam geografi kita menentukan konfigurasi suatu tempat terletak pada ordinat X, Y, berapa dan berapa, bujur barat berapa, bujur timur berapa, lintang utara berapa, lintang selatan berapa. Dengan susunan semacam itu maka dapat ditentukan posisi geografis suatu kota, suatu daerah, bahkan orang yang sedang berjalan-jalan dapat ditentukan konfigurasinya. Demikian juga dengan ilmu, konfigurasinya dapat ditentukan. Di mana pada masa yang silam kita sudah mengenal apa yang dimaksud dengan epistemologi atau filsafat ilmu yang berdasar hanya fenomenologi dan positivisme. Fenomenologi berarti hanya berdasar penginderaan yang kita ketahui, dan itu kalau memang betul ada dapat diinderawi, maka disitulah ada kebenarannya. Dengan positivismenya ada kenyataannya, dianggap sesuatu itu benar kalau ada kenyataannya. Lantas dibuat teori tentang hal itu, hanya seperti itu, seperti ilmu-ilmu alam. Melalui teori-teori biasanya dikatakan kalau sudah ada fenomenologinya dan ada positivismenya, maka akan berlaku seluruhnya demikian. Namun dalam strukturalisme hal itu tidak dianggap demikian, tapi justru yang berkaitan adalah hubungannya dengan konsep bangunan, struktur, susunan yang ada pada sesuatu hal, dan di situ akan ditemui adanya perbedaan-perbedaan dan relasi-relasinya. Jadi tidak bisa dikatakan esensial menurut sesuatu itu sendiri, tetapi dilihat bagaimana posisinya di dalam perbedaan dengan yang lain dan di dalam relasi atau hubungannya dengan yang lain. Jadi kalau dalam positivisme dan fenomenologis lebih mengedepankan orang atau sesuatu atau hal atau suatu objek itu dibahas sesuai dengan kediriannya atau esensinya, sesuai dengan pemikiran klasik barat, yaitu sesuatu adalah sesuatu itu sendiri, dia tidak ada yang lain. Jadi esensialnya, esensialisnya, dan itu biasanya berlaku pada ilmu-ilmu alam, di mana sesuatu adalah sesuatu itu sendiri, dan di situ ada yang disebut dengan fenomenologi, sesuai dengan fenomena yang dapat kita inderawi tentang sesuatu, dan ada positivismenya, di mana di situ dia positif benar, ada benar, nyata, kalau dia memang betul-betul nyata. Nah, pada saat strukturalisme awal, pemikiran hal itu ditentang atau ditantang bahwa tidak cukup hanya berdasar esensi dari sesuatu adalah sesuatu itu sendiri, tetapi dilihat bagaimana posisinya dia dalam suatu struktur atau susunan, di dalam hubungannya dengan yang lain dan perbedaan-perbedaan dengan yang ada. Nah, disitulah maka pada landasan pengetahuan ilmu sosial yang dipaksakan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu alam, sesuai dengan para ahli positivisme dan positivisme logis yang mengatakan gejala-gejala sosial masyarakat itu tidak beda dan sama halnya dengan gejala-gejala pada alam. Hal itu diperdalam dan ditantang dan ditentang dan dikritisi bahwa sesungguhnya tidak cukup tentang dirinya seperti itu, tapi dilihat di dalam susunan atau struktur itu bagaimana perbedaan-perbedaan atau diferensial dan relasinya dengan yang lain dalam satu susunan, sehingga dapat diketahui pada masa sekarang pemikirannya berbeda daripada masa dulu, dan itulah memang kemajuan ilmu pengetahuan.
mempunyai keniscayaan pasti akan selalu berubah sesuai dengan masanya.